Cek ye. Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Om Swastiastu. Semoga semua makhluk berbahagia, damai dan terbebaskan. Bahagianya ya punya sahabat yang selalu mengingatkan kita. Terutama yang mengingatkan untuk bikin video ini. Video yang nantinya diupload di YouTube. Aduh, saya tuh terus terang ya, untuk ngumpulin mood sekarang ini nih, akhir-akhir ini nih, untuk ngumpulin mood ngoceh sendirian tuh kok kayaknya belum dapet gitu loh kan. Sekarang aja coba ya, mumpung ada barang yang ketinggalan nih yang siap kirim, tapi ya saya coba eksekusi dulu ya, saya coba review ya Dupo sendiri, Dupo buatannya Dupopedia. Jadi ada seorang sahabat nih yang ketemunya juga di medsos gitu kan ya, di YouTube ya. Salam Pak Alim, ini saya lagi bikin video nih. Mumpung mood pagi-pagi ger nih kan. Jadi kita cobalah eksekusi kan. Oke, jadi ini guys, ini ada namanya Dupa Kemenyan Harmoni guys. Ini dupa yang digadang-gadang ya. Banyak penikmat dupa ya yang menggunakan ini untuk acara-acara suci ya kan, upacara yang sakral gitu. Ini menggunakan ini dupa kemenyan. Ini dupa kemenyan ini ya memang dari bahannya yang dari kemenyan Durami asli ya, dia stirak benzoin ya. Ini memang yang biasanya ini ada di daerah Sumatera, dan ini proses pembuatannya itu yang panjang sekali, saking panjangnya gitu kan. Kayak lokomotif gitu kan. Berjalannya panjang sekali. Karena prosesnya panjang itu yang kan resikonya ya, resiko mati apinya ada, resiko yang nggak keluar di aromanya karena kan ini getah. Jadi ini kita tidak pakai pewangi-pewangi buatan. Dan apa istilahnya, getah itu gampang-gampang susah gitu kan, kayak deketin cewek gitu lah. Ya kan? Jadi kalau udah kita kumpulin, udah kita serius, coba kita udah mapanin tekad kita untuk mendekati, tahu-tahu mentah lagi gitu kan. Ditolak kayak apa gitu ya, seperti ini. Jadi kita coba ngumpulin yang cakep gitu, udah coba kita akumulasi semuanya, udah kita rapiin, udah kita coba ya kita suling gitu, kita adding di dupa. Ternyata pas dibakar, ya nggak mau kebakar ya. Jadi emang ini tantangannya banyak ya. Nah teman-teman, ini dia panjangnya 32 cm. Daripada saya ngoceh, saya sambil aja pegang dupa ini kan. Tuntutan bisnis ya. Sambil berbisnis ya, sambil kita berdagang. Ini ciamik ya, ini teman-teman yang bilang ini kok punya mahal, ada yang bilang begitu kan. Mahal itu kan relatif ya. Ini nih dibanderol harganya 280.000, ini belum ongkir ya guys ya. Tapi gini, bahan-bahan yang kami gunakan ini terus terang yang saya sampaikan tadi itu bikin itu panjang banget, prosesnya panjang dan memang perlu skill lah ya, perlu skill. Jadi kalau orang yang belum nyampe di sana levelnya ya memang dia pasti akan mati api. Dan ini tujuannya saya bukan untuk menyembuhkan diri ya kan, cuma pengen mengingatkan aja ya kan. Jadi ya ini dupa ini ya, stirak benzoin ini memang dipercaya banyak orang dari tradisi-tradisi leluhur itu memang digunakan untuk pembersihan. Ya pembersihannya tuh kalau orang Bali bilang itu niskala skala. Kenapa begitu? Karena memang dia ini memang purifier ya. Memang dia memang membuat banyak bakteri-bakteri yang kecil-kecil, mikroba itu bisa tertahan untuk bertumbuh, sehingga kita sebagai makhluk yang lebih gede ya di sini ya, lebih gede dibandingkan dengan mikroba itu bisa melakukan aktivitas kita dengan lancar ya, dengan enak. Dan ini salah satu jenis keindahan ya yang sangat luar biasa menurut saya yang ada di Nusantara. Keindahan yang ngambil jurusan aroma ya. Jadi inilah salah satu keindahan yang harusnya kita alirkan menjadi keindahan bentuk baru, yang format baru yang bisa mengeksitasi juga, bisa men-trigger teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita atau lingkungan itu juga
eh, melipat gandakan kembali keindahan-keindahan itu. Sehingga apa? Energi, vibrasi kita itu akan meningkat, lama-kelamaan akan meningkat. Kita bukannya sebenarnya kalau bisa dibilang ya, kita bukannya virus ya. Ya kan kalau virus itu kan kemarin lah ya, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ini. Sempat setahun ya kalau salah ya, 2021 kalau nggak salah terakhirnya kan ada pandemi ya. Karena kita bilang itu virus itu kan yang mematikan, itu ya sangat-sangat mengganggu. Coba pikir-pikir ulang lagi. Virus itu cuma numpang hidup, ya kan. Nah, kita juga sama-sama hidup di sini. Ternyata itu adalah ajang refleksinya kita, kondisi itu. Bukannya kita di sini ini bukannya termasuk kita yang survive ya, bukannya menghina atau merendahkan siapapun yang memang sedang mendapat penderitaan itu. Tapi ini tujuannya adalah untuk introspeksi ya. Adanya virus itu sebenarnya untuk membuat kita kembali bercermin gitu loh. Sebenarnya yang menjadi karakter pengganggu tuh apa sih kan gitu kan, karakter pengganggu. Ternyata kalau ditelusuri ya kita tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri bahwa kita juga manusia itu sebagai pengganggu juga ya kan, bisa pengganggu alam yang indah ya, kita benahi atau kita berusaha kita rombak atau apa kan, itu sebenarnya kan kadang-kadang ini kita berusaha tanpa peduli gitu loh merusak ekosistem yang ada. Nah itu dia sebagai ajang untuk kita refleks aja sih, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita, dan bisa meningkatkan energi itu. Nah inilah salah satu, kembali lagi ke aroma ini, salah satunya cara kita, metodenya kita untuk kembali untuk membuat harmoni semesta dengan kita. Bahwa kalau di tutur leluhur di Nusantara bilang ada yang namanya, di Bali terutama itu ada yang namanya Buana Agung, Buana Alit, itu harusnya harmoni, selaras. Ya itu dia tuh, Buana Alit itu kan kita, Buana Agungnya di luar diri kita, itu seharusnya selaras. Dan bagaimana kita merasa bahwa itu akan menjadi tatuam asi kan, aku adalah kamu, ya kan kamu juga adalah aku. Jadi kita merasakan bahwa itu semesta itu adalah kita gitu. Jadi sehingga apa ya, kita tidak juari gitu kan, untuk menyakiti, untuk merusak, untuk membuang sampah sembarangan, untuk berusaha untuk mementingkan kepentingan dirinya kita aja gitu loh. Nggak malu, segan kita itu loh untuk melakukannya. Kenapa? Ya karena sama, kita udah berusaha untuk menyamakan diri kita. Itulah harmoni. Kita berusaha untuk harmoni dengan semesta. Nah sebenarnya yang terjadi pada saat ini kan lagi musim hujan ya. Musim hujan kemarin itu kan banjir di mana-mana, ada terutama di daerah-daerah kota. Nah itu sebenarnya menunjukkan raportnya kita. Bukannya saya menghina teman-teman yang sedang mendapatkan musibah itu raportnya kita. Itu adalah hasil semesterannya kita gitu loh, hasil evaluasi yang sudah kita lakukan selama ini. Teman-teman yang selama ini yang buang sampah sembarangan, yang memang tidak peduli dengan sampahnya dari rumah tangga, dari rumahnya, itu dampaknya seperti itu, terakumulasi. Banyak orang yang tidak peduli seperti itu. Kenapa ya? Karena aliran air itu terhambat sehingga dia menggenang dan tidak tahu kemana larinya lagi kan. Dan kemudian resapan air juga tidak ada. Dan itu tuh rapor buat kita. Nah, ini dia kembali ke sini. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu pola ya, sehingga kita bisa harmoni, selaras dengan alam itu ya. Salah satunya adalah selalu mengeksitasi diri kita dengan keindahan-keindahan. Entah itu keindahan buatan yang dibuat oleh manusia berupa seni apa saja. Bisa seni aroma, bisa seni lukis, bisa seni bentukan, bisa seni suara, bisa seni pijatan. Semua yang ada di saluran-saluran panca indera itu, panca indera yang dilengkapi, dianugerahi untuk kita, itu bisa kita manfaatkan untuk mengeksitasi diri kita kembali sehingga kita bisa mengalirkan keindahan itu. Nah kalau kita bilang ya, keindahan itu tuh seperti kayak oli ya. Ya saya selalu menganalogikan sesuatu itu sehingga gampang saya mencernanya. Keindahan itu seperti oli dalam mesin yang bisa melumasi hampir seluruh komponen utama di mesin itu. Sehingga kalau dia terlumasi, dia akan bergerak lancar ya. Dan itulah keindahan. Jadi kita mendapatkan keindahan yang ada di luar, terus kita alirkan kembali, entah melalui senyuman kita, entah melalui tindakan kita, entah melalui sikap kita yang objektif, entah melalui apa saja yang bisa menciptakan keindahan itu kembali, multiply kembali. Nah, jadi itu tuh seperti oli yang melumasi kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan tuh smooth, sedap.
Tanpa menunggu lama, mari kita eksekusi. Kita coba dupo ini seperti apa sih ya? Ya kan? Ya, coba kita buka ya. Iya, iya. Isinya banyak ya. Ini dia 1 kilo nih isinya. 1 kilo, terus coba kita keluarkan loh isinya. Yap. Seperti ini, panjangnya 30 cm dan aromanya memukau. Hei, iyalah kan saya yang bikin. Sombongmu itu loh, parah. Nih, jadi diameternya cukup besar. Nah, kenapa kita bikinnya besar? Karena dia memang perlu bantuan bahan bakar ya untuk membakar si kemenyan ini. Ya, coba kita bakar ya. Apakah dia sesuai dengan ekspektasi saat saya membuat formula ini? Ini bikinnya jatuh banget ya formulanya, bikin formula ini. Tapi setelah jadi itu enak gitu loh. Saya sendiri terus terang, saya pribadi ketika saya menikmatinya kembali itu seperti kayak ada kayak adik sendiri gitu kan ya, atau anak sendiri gitu ketemu, seneng gitu loh kan. Terus kita alirkan lagi keindahan-keindahan lagi, kita alirkan lagi. Ini seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ini nih jenis keindahan ya, berupa seni aroma yang bisa mengeksitasi kita, yang bisa menemani kita untuk membentuk pola-pola gitu loh, pola-pola yang nantinya membantu kita dalam pembentukan wasana dalam diri kita. Nah, ini kita ngomong wasana, nih seru nih kita ngomong wasana. Jadi kita coba ngebahas wasana nih. Wasana itu adalah istilah dari Sanskerta, bahasa Sanskerta. Dan secara harfiah itu artinya aroma. Hai, mulai menarik ya. Wasana itu sebenarnya adalah jejak-jejak yang kita timbulkan. Bekas-bekas yang kita timbulkan dari tindakan-tindakan kita, reaksi kita terhadap apa yang terjadi, lingkungan, momen yang terjadi pada saat ini. Tindakan-tindakan itu ada di 3 level, fisik, mental, dan energi. Nah, dari 3 level itu, selama kita masih berada di 3 level itu, kita pasti akan menimbulkan wasana itu tadi, bekas itu tadi. Nah, wasana itu, jejak itu tadi itu sebenarnya dia menarik dan mengumpulkan bekas-bekas lagi, jejak-jejak lagi, sehingga nantinya dia akan membuat suatu konfigurasi. Konfigurasi itulah akan membentuk kecenderungan-kecenderungan yang kemudian menarik lagi, menguatkan kembali tindakan di awal kita membentuknya. Tindakan kita mulai mengambil keputusan itu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan kita ngomong baik, kita ngomong buruk. Baik buruk itu adalah dari perspektifnya pikiran, bukan? Tapi kalau kita ngomong ini, Anda maunya kemana? Anda maunya ke arah mana? Dan kita pelukisnya. Kita pelukisnya. Kita yang membuat tuh melalui wasana itu tadi. Melalui aroma. Mirip seperti bunga ya. Bunganya kita ngomong ekstrim ya, bunga itu kan dia tidak bisa mengambil keputusan, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bertindak. Bunga itu punya wasana, bunga itu punya aroma yang siap menarik dia menuju ke tempat tertentu, menuju ke waktu tertentu. Kalau dia bunga mawar, dia akan dibawa representasi dari cinta. Kalau dia bunga melati, dia akan dibawa ke tempat yang sakral, ke tempat suci, ke tempat yang menurut seseorang, menurut individu tertentu yang itu adalah tempat yang sangat privacy sekali. Nah, itu yang menarik sebenarnya, yang menarik kita. Dari apa? Dari karyanya kita, dari bekas itu, dari jejak-jejak yang kita timbulkan. Wasana, aroma. Begitu juga ketika kita sedang jatuh cinta. Pandangan pertama itu dari mana? Dari aroma, guys. Mulai berpuitis saya. Ini bawaannya memang bener-bener ya, enak banget ya aroma ini. Bener enak loh. Bawaannya plong gitu kan. Ini kalau teman-teman yang lagi suntuk gunda gulana gitu di jalan, lagi habis diomelin sama bos gitu kan, atau lagi ya wajar lah kan, kita mungkin teman-teman yang sedang parenting, sedang berada dalam situasi parenting ya kan, untuk menumbuh kembangkan anak kita perlu tenang intinya kan, dalam kita mengajari anak kita. Nah itu ini kuncinya, ya kan? Tinggal bakar dupo ini, men-trigger dia,
kita alirkan juga keindahan itu. Olinya terlumasi kan, komponen-komponen dalam kehidupan kita terlumasi dengan oli, keindahan-keindahan itu. Terus kemudian kita alirkan lagi dengan senyuman. Kita mundur sejenak gitu loh kan, dari titik pandang kita sebelumnya, sehingga sudut pandang kita jauh lebih meluas. Sehingga apa, toleransi kita jauh lebih dapat, lebih ger gitu kan. Iya kan? Apa yang terjadi kalau toleransi kita asik? Ya kita tidak cukup serius gitu loh memandang perbedaan. Ya kan? Nggak perlu kita eliminasi gitu perbedaan. Rangkul aja. Iya kan? Memang institusi saya juga sedang mengalami hal yang sama untuk sekedar kayak melepaskan, ibarat kalau kita sedang mengayap beras gitu kan, kita sedang menghilangkan itu batu-batu itu, batu ini nggak boleh dimakan gitu kan. Ya kan? Persis seperti itu kalau kita berada di kehidupan, saya nggak mau yang ini, saya nggak mau yang ini, nggak mau yang ini, ya, wajar selagi kita masih punya ego, ya kan? Kita masih punya pikiran, yang kita punya self defense gitu, kita punya sistem pertahanan yang memang sedang aktif gitu loh, sedang mood aktif gitu. Ya gimana caranya, memang dia harus selalu begitu, ini aku, it's me gitu loh. Nah, cuma sekarang permasalahannya, nakodanya siapa? Tuannya siapa? Ya kita. Pikiran itu ya cuma kusir cuy. Ya kan? Panca-indera itu adalah ya kuda-kuda, ya kan? Kuda yang siap menarik kereta kuda kita, kereta kuda kehidupan kita. Sedap. Mulai filosofis lagi saya. kan? Mulai asik nih. Hidup asik nih guys ya. Jadi kalau dapat manfaat yang cihuy bargucuy seperti ini ya kan, nggak peduli lagi sama harga ya. Harga itu memang menentukan prestasi cuy. Asik. Kalau kita tenang dengan di-trigger dengan dupo ini, ya kan, prestasi apapun bisa kita capai. Ya sedang. Tapi intinya juga bukan mencapai prestasi. Intinya apa? Mengalami sesuatu di kehidupan ini dengan tenang. Dengan ajak, guys. Dengan steady, bro. Isinya dupe harmoni kemenyan ini sekitar 220 batang. Tapi ini worth it banget menurut saya. Bakar satu batang aja itu bisa mengembalikan mood kita. Bakar satu batang aja bisa refresh gitu rasanya. Karena semua terlumasi. Dari 3 level itu terlumasi. Fisik, mental, energi itu terlumasi dengan baik. Sehingga kita alirkan. Perlu teman-teman pahami, emosi itu terjadi karena ada something, energi yang dari dalam itu terhambat. Yang ada sesuatu yang mengganjal gitu. Kalau nggak kita alirkan, sakitnya itu di kita, men. Muncul racun itu ya di kita, di kita yang memutuskan apakah kita mau berada di situasi itu abadi atau kita keluar dari siklus itu dan kembali merajut mimpi sedap, kembali menikmati present, kembali menikmati momen saat ini. Itu hadiah kita, itu anugerah kita yang siap kita nikmati, mamen. Yang siap kita siap meresapi apapun yang ada di sekitar kita. Baik buruk, terus terang kembali lagi ke tadi, baik buruk itu adalah produk pikiran yang berusaha untuk mengkotak-kotakan agar memang gak salah juga, memang membuat kita, itu sistem pertahanan kita. Kita perlu membuat klasifikasi seperti itu. Ya persis kalau di Bali itu ada kain hitam putih, itu kan itu tanda tuh rata-rata itu di penjaga di depan, di pintu gerbang, di sebuah otoritas yang menentukan ciseng dadi, cidadi gitu kan. Ini boleh, ini nggak boleh. Ya kan? Tapi tetap kembali lagi dari sekian itu tuh alat, men. Itu alat, bro. Ya kan? Kita pengendalinya. Dengan apa? Dengan menyadari siapa kita. Melalui nafas. Dan ini tugasnya, trigger ini tugasnya adalah membentuk pola-pola yang melatih diri kita untuk membentuk lagi wasana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti apa yang mau kita catat, seperti apa yang mau kita lukis. Blueprintnya itu seperti apa. Kita yang bikin blueprint kehidupan kita.
Dan makanya orang bilang tuh karma pale ya buah dari apa yang kita sudah lukis. Dan kebetulan kita belum sadar bahwa itu adalah hasil lukisan kita. Mirip kita lihat gitu, kita ibarat kayak kita habis bikin pilox gitu kan, pakai pilox kita bikin grafir gitu yang ada di tembok gitu kan. Terus karena kita lagi mabok atau gimana nggak sadar kita lukis gitu. Terus besok pagi kita lihat jelek banget sih lukisan itu gitu kan. Terus teman kita kebetulan yang lihat kan lu yang gambar. Oh iya, nggak sadar. Ya nggak sadar. Seperti itulah yang terjadi ketika kita tidak sadar bahwa apa yang kita alami ini adalah sesuatu yang sudah kita gariskan. Kita yang menentukan garis itu. Bukan orang lain, bukan siapapun. Kita yang menentukan mau ke arah mana kita. Mau jadi pengikut silakan. Up to you, nggak ada salah, nggak ada benar. Mau jadi seorang yang revolusioner silakan. Seorang pencetus silakan. Mau jadi seorang yang introvert, extrovert silakan. Itu pilihan. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan garis kehidupan kita. Apakah Anda benar, Anda salah? Tidak ada seorang pun. Jangan pernah ragu oleh karena itu. Jangan pernah ragu. Well guys, saya rasa gitu aja ya. Review ya, kupasan tentang produk Dupa Harmony Kemenyan yang asalnya dari asli stirak benzoin. Ya. Jadi teman-teman bisa cekidot dari link-link yang ada di medsosnya kami, ada di Instagramnya Dupapedia ya, IG-nya Dupapedia bisa. Ini harganya 280.000 per kilo yang isinya kurang lebih 220-an something batang ya. Dan worth it menurut saya ini masih enak nih, aromanya enak dan dari bentukan api ini dia masih bisa ini tidak akan mati apinya. Masih bentukan ujung apinya ini memang masih kuat, dia bisa mempertahankan kalornya. Dan satu lagi saya bilang untuk ibu-ibu yang gatel gitu loh dengan tren yang sekarang bilang ini abu panasnya. Yang kita perlukan tuh sekarang kegunaannya. Value-nya apa dulu, ya kan? Jadi jangan latah ngomongin abu panas, abu gosok, ya kan? Abu Dhabi, ya jangan latah. Ngomong abu panas tuh kegunaannya apa dulu? Untuk teman-teman ibu-ibu lah, ibu-ibu terutama tuh yang latah gitu selalu nanya iseng, saya juga suka main ke pasar, nanya ini abu panasnya gitu kan. Sebenarnya kegunaannya tuh apa sih Bu? Abu panas gitu kan. Coba aja buka itu Dupo yang impor-impor yang dari India sana, ya. Yang pakai renteng-rentengan yang menciptakan tren renteng-renteng itu, dicoba ketikin aja tuh di tangan. Panas nggak? Karena dia itu bahan dasarnya arang. Arang itu nyimpan kalor. Persis kayak gini, ini dia nyimpan kalor. Getah itu nyimpan kalor. Ya, nyimpan panas dia kalau nggak tahu kalor. Nyimpan panas, ya kan? Nah, kalau yang kita ngomong abu oke, fine sih, itu kan suka-suka saya lah, kan saya yang mau beli duponya boleh fine gitu kan. Mungkin dia pakai kan buat tuh aturin sembahyang kan. Yang untuk rata-rata golongan yang pangkuala kan nganggo dupo gitu kan, biar ada aja asapnya gitu kan, dia pakai lah yang dupo yang murah meriah gitu, fine, wajar. Jadi ini jangan disamaratakan, maksud saya jangan dipukul rata gitu. Persis kalau naik mobil sport itu nggak asik, matematik tuh nggak asik, pakai manual yang asik gitu, ya kan? Jadi ada rasanya gitu. Jadi itu rasa memang masing-masing beda-beda ya. Jadi saya bilang ini yang memang resikonya ya dia pasti akan panas ya. Panasnya tapi nggak sampai melepuh. Persis seperti teman-teman yang menggunakan alam abu-abu ini. Kenapa saya bilang alam abu-abu? Alam yang gampang banget gitu loh untuk kita membodohi orang gitu kan. Nah ini kan Dupo ini biar bisa murah meriah juga ya, apalagi kalau saya udah nyampaikan begini loh kan nggak begitu penting ya, itu bagi saya secondary option itu bagi saya dengan yang namanya dia abu panas abu gosok begitu kan. Ditambahin dia namanya kalsium, ditambahin sesuatu yang untuk pemberat, karena memang terus terang ya yang bikin kacau tuh ya begitu-begitu ya. Jadi
dia memberatkan dupa ini dengan menambahkan hal-hal yang berat di sini, batu ditambahin ya kan, kayak bangsa-bangsanya batuk-batuk kapur gitu tuh ditambahinnya di sini ya kan, jadi panas sama melepuh lah orang jadinya ya kan. Tujuannya kan memang sebenarnya untuk ini nih, biar nggak terlalu banyak make beating, karena beating itu kan yang mahal. Sebenarnya sih kalau teman-teman memang mau lebih asik lagi ya kita coba galakkan ya nanti ya dupa-dupa tampak kati. Ya sebenarnya kati ini kan dia isolator aroma juga ya, cuma karena memang keperluannya kita memang untuk biar bisa ditusuk kemana-mana. Mungkin suatu saat nanti akan ketemu tempat gitu loh kan, tempat yang tempat-tempat dupa yang tinggal kita colokin aja tuh dupa yang tanpa katek itu, sehingga kita bisa menikmati aroma itu pure. Sedap ya. Oke guys, saya rasa gitu aja ya. Saya masih perlu kritik, komen apa aja lah yang sifatnya membangun boleh, yang sifatnya iseng juga boleh, mampir deh ke komennya, kolom komentar biar rame gitu. Jangan lupa yuk tombol apa namanya, jempol apa istilahnya tuh. Lagi gaptek banget sih gue. Ya subscribe ya biar ngikutin perkembangan saya walaupun saya nguploadnya 2 bulan sekali. Tapi terima kasih loh sahabat-sahabat yang lumayan peduli loh kepada perkembangan dupa ini, yang selalu mengingatkan saya. Ucapan terima kasih yang sedalamnya yang saya mewakili dari teman-teman Dupapedia. Terima kasih banyak. Oke guys, saya rasa gitu aja ya. Saya Inyoman Mahabudi. Bye.